Assalamualaikum. Silakan masuk Nanda. Baik Bu, silakan duduk. Iya Bu. Boleh tahu dengan Ananda siapa? Saya Kiranti Putri Rahayu Bu, dari kelas IPA 1 Bu. Oh, Kiranti. Ya Bu. Kiranti sudah kenal sama Ibu? Belum Bu. Perkenalkan, nama Ibu Vega Agusti. Bisa Kiranti panggil Ibu Vega. Kalau Ibu boleh tahu, maksud kedatangan Kiranti menemui Ibu ada apa ya? Ya Bu, nanti ingin konseling Bu. Sebelumnya Kiranti sudah pernah konseling? Belum Bu. Jadi di sini Ibu jelaskan dulu ya. Kalau konseling itu yang seperti kita lakukan sekarang, Ibu menjadi konselor dan Kiranti menjadi konselornya. Dimana nanti Kiranti bebas menceritakan semuanya ke Ibu tanpa ada yang dirahasiakan. Karena Ibu memiliki azas kerahasiaan, jadi Kiranti jangan perlu takut untuk masalah Kiranti akan diketahui oleh semua orang. Karena di sini hanya Ibu, Kiranti, dan Allah saja yang tahu. Bu. Nah, tadi kan Kiranti mau konseling, jadi Ibu boleh tahu nih ceritanya apa? Jadi gini kan Bu, saya memiliki kecemasan gitu Bu. Kecemasan ya. Kecemasan seperti apa Kiranti? Kecemasannya gini kan Bu, misalnya yang belum kejadian tuh Bu, saya terlalu cemas memikirkan bagaimana gitu Bu. Misalnya kan sekarang kelas 12 nih Bu, jadi misalnya mau masuk ke universitas gitu Bu, takut nanti nggak lulus padahal kan belum dicoba gitu Bu. Di sini dapat Ibu simpulkan bahwa Kiranti memiliki kecemasan yang belum terjadi ya, bahwa Kiranti nanti akan mendaftar ke perguruan tinggi, Kiranti takut tidak lulus. Iya Bu. Nah, apakah Kiranti sudah melakukan upaya terhadap kecemasan yang Kiranti miliki? Sudah Bu. Apa itu kalau Ibu boleh tahu? Saya pernah ini Bu, misalnya berpikir nggak boleh cemas kan itu yang belum terjadi misalnya Bu. Saya mengalihkan pikiran saya dengan hal-hal yang lain, tapi nggak bisa juga Bu, masih kepikiran sama hal tersebut Bu. Nah, kalau seandainya ya upaya yang Kiranti lakukan itu berhasil, kira-kira bagaimana perasaan Kiranti? Kalau misalnya berhasil kan Bu, saya pasti senang sekali Bu. Nggak kepikiran gitu, nggak terlalu cemas memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu Bu. Nah, sebaliknya kalau upaya yang Kiranti lakukan itu tidak berhasil, kira-kira bagaimana perasaan Kiranti? Ya saya sedih Bu, kecewa kan Bu. Kenapa saya selalu berpikir terlalu jauh gitu Bu, kan sedangkan itu yang belum terjadi gitu Bu. Ya. Apakah Kiranti mau mencoba upaya yang akan Kiranti lakukan itu? Mau Bu. Nah, Ibu yakin Kiranti pasti bisa melakukan yang akan Kiranti lakukan tersebut. Dan Ibu merasakan apa yang Kiranti rasakan. Nah, tadi kan Kiranti memiliki permasalahan kecemasan ya. Nah, di sini Ibu ada teknik relaksasi, di mana nanti teknik ini akan membantu Kiranti merilekskan otot-otot Kiranti yang tegang dan membuat Kiranti jauh lebih nyaman dan tidak kecemasan yang berlebihan lagi. Apakah Kiranti mau mencobanya? Mau Bu. Apakah Kiranti sudah bersedia untuk mencobanya? Bersedia Bu. Oke, kita coba ya. Iya Bu. Silahkan Anda berbaring terlentang dengan kedua kaki diregangkan dalam jarak kurang lebih 30 cm. Letakkan kedua tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata Anda dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian, mulai mengendurkan badan bagian demi bagian. Terlebih dahulu, perhatikan kaki kanan, tarik nafas secara
secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegak. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan. Lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Dan angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian, arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan dubur. Tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan. Sekali lagi, tegangkan, kendurkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tahan nafas dan hembuskan melalui udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan semua otot-otot perut dan sekat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan. Kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Selanjutnya, pindah ke bagian bahu. Bahu dengan tidak meregangkan lengan, gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri,
dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Sekali lagi, gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lalu kendurkan, katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Sekali lagi, kempotkan otot pipi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening dan kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusurilah sekujur tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang, Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta hembusan angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang, bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tangan Anda selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman,
dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung, Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia, bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, 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 dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasa nyaman di sana. Nah, kita kan sudah melakukan teknik relaksasi ya. Ya, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Kiranti setelah melakukan teknik ini? Saya merasa lebih lega, Bu. Kan juga merasa lebih puas gitu, Bu, setelah melakukan ini, dan otak saya menjadi lebih nggak tegang lagi. Ibu harap Kiranti bisa melewati permasalahan Kiranti mengenai kecemasan ini ya. Nah, untuk Ibu bisa mengetahui perkembangan masalah Kiranti ini gimana? Untuk hari ini kan hari Selasa kan, Bu. Insya Allah Selasa depan saya akan ke ruangan Ibu lagi untuk menyampaikan bagaimana hasilnya lagi, Bu. Nah, Ibu tunggu ya. Iya, Bu. Ibu yakin Kiranti pasti bisa melalui semua ini. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai sekarang, dapat Ibu ambil kesimpulannya bahwa Kiranti memiliki kecemasan yang berlebihan mengenai apa yang belum terjadi ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Ibu yakin Kiranti pasti bisa melewatinya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya, Bu.